Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok Al-Qasru wa Anwahu akan mempresentasikan materi kami. Diharapkan untuk audiens untuk bertenang dan mendengarkan dengan seksama. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan setelah presentasi ini. Pada pemateri selanjutnya, kami persilahkan dengan segala hormat. Al-Qasru. Makna Al-Qasru. Menurut bahasa, qasr yaitu al-habs yang artinya mencegah. Sedangkan menurut istilah, qasr adalah al-qasru takhsisu amri bi akhari bi tariqi makhsus, yang artinya mengkhususkan sesuatu dari yang lainnya dengan menggunakan adat cara tertentu, atau pemfokusan atau penegasan pada bagian kalimat tertentu. Jadi, dalam kalimat ada satu kata yang menjadi fokus utama atau menjadi kata yang dipertegas. Contohnya, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, yang artinya tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali perhiasan yang menipu daya. Quran surah Al-Imran ayat 185. Rukun qasar ada 4 macam. Yang pertama maksur, berbentuk sifat atau mafsuf. Maksur alaih, berbentuk sifat atau mafsuf. Maksur anhu, yaitu sesuatu yang berada di luar yang dikecualikan. Dan terakhir adat qasar atau maksur dan maksur alaih termasuk taraf atau rukun utama. Contohnya ialah ma najaha illa Khalidun, yang artinya tidak lulus kecuali Khalid. Hanyalah Khalid yang lulus. Penjelasannya ialah ma termasuk adat qasar, najaha termasuk maksur, illa juga termasuk adat qasar, Khalidun maksur alaih. Pernyataan pada contoh di atas mengandung arti pengkhususan atas kelulusan yang hanya diraih oleh Khalid saja. Dalam konteks ini kata najaha disebut maksur dan kata Khalidun disebut maksur alaih dengan cara yang digunakan yaitu pengecualian dengan nafi dan istisna. Dari contoh di atas kita akan masuk kepada cara qasar. Cara qasar ada 4 macam. Yang pertama, qasar menggunakan nafi dan istisna. Alat qasar yang berupa nafi dan istisna pada umumnya lebih banyak menggunakan nafi huruf ma dan la. Namun ada juga yang memakai huruf in. Yang keduanya terkadang menggunakan istisna selain illa, seperti contoh ma najaha illa Khalidun, tidak lulus kecuali Khalid. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi anibu. Dari contoh-contoh di atas dapat diketahui bahwa maksur ilaih yang dikasar dikhususkan dengan menggunakan nafi, pengingkaran dan istisna atau pengecualian terletak setelah ilah. Yang kedua, kasar menggunakan innama. Alat kasar innama sekaligus dapat menetapkan dan meniadakan sesuatu, berbeda dengan ataf. Sedang maksur alaih dalam hal ini adalah yang disebutkan setelah innama, seperti innama al-hayatu la'abu, kehidupan itu hanyalah senda gurau. Ungkapan ini mengkhususkan kehidupan sebagai senda gurau semata, kata la'abu disebut maksur dan kata al-hayatu disebut maksur alaih dengan cara yang digunakan yaitu kasar memakai innama. Yang ketiga, qasar menggunakan atop dengan huruf la, bal atau lakin. Untuk maksur alaih pada qasar yang menggunakan huruf atop la, yaitu kata yang berada sebelum huruf la. Hal ini berlaku apabila kata yang dimadhufkan berupa mufrad atau satuan, tidak didahului nafi dan lafaz setelahnya, tercakup oleh keumuman lafaz sebelumnya, seperti al-ardu mata harakah asabatta, bumi berotasi tidak diam.
mata harokah maksuro alaih. Bentar lah. Ini apa? Ini. Udah. Huruf atop. Sedangkan maksur alaih pada kosor yang menggunakan huruf atop dan lakin, yaitu kata yang berada setelah bal dan lakin. Hal ini berlaku apabila kata yang dimatukan berupa mufrad satuan dan mesti didahului nafi atau nahi, dan juga untuk lakin tidak bersamaan dengan wawu. Yang keempat, qasar dengan mendahulukan sesuatu yang mestinya dilahirkan. Maksur alaihi dalam hal ini adalah yang disebut terlebih dahulu. Bentuk qasar seperti itu hanya dapat diketahui berdasarkan jauh, salim, dan pemikiran yang benar. Beda dengan 3 bentuk qasar sebelumnya, cukup dengan mengetahui tatanan bahasanya, seperti alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kita bertawakal. Pembagian qasar terbagi 2, yaitu qasar dapat dilihat dari segi rukun utamanya dan qasar berdasarkan hakikah dan waki. Qasar dilihat dari segi rukun utamanya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Qasar sifat ala mausuf, yaitu sifat ditaksis dengan mausud. Contohnya la alima illa zaidun, artinya tiada yang pintar kecuali Zaid. 2. Qasar mausuf ala sifah, yaitu mausuf ditaksis dengan sifat. Contoh wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul, artinya tiada Muhammad itu kecuali rasul yang telah lewat sebelum rasul-rasul terdahulu. Quran surah Al-Imran ayat 144. Qasar berdasarkan hakikah dan waki dibagi menjadi 2, yaitu 1. Qasar hakiki, yaitu maksur alaih ditaksis penyebutannya sesuai dengan kebenaran dan kenyataannya. Contoh la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah suatu kebenaran dan kenyataan bahwa Allah sajalah yang berhak untuk disembah, selainnya tidak boleh disembah. 2. Qasar idofi, yaitu maksur alaih ditaksis penyebutannya sesuai dengan penyandaran kepada sesuatu yang tertentu, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lain untuk ikut dalam penyandaran tersebut. Contoh la alima illa zaidun, artinya tiada yang pintar kecuali Zaid. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.